Halo teman semua, pada sesi kali ini kita akan kembali mengulas tentang serangga. Beberapa waktu lalu kita telah mengulas tentang laba-laba lompat. Untuk kali ini kita akan ulas lebih mendetail lagi. Tapi jangan terlalu serius ya teman-teman. Ini dia sosoknya teman-teman. Biar serem tapi cantik ya. Ya serem kok cantik. Tapi tubuh laba-laba pelompat merupakan suatu hal yang sangat unik teman-teman. Banyak orang menganggap laba-laba itu mengganggu, terutama karena gerakannya yang tidak dapat diprediksi. Ia tiba-tiba bisa saja melompat sesuka hati. Baiklah, kita akan coba memahami tentang makhluk kecil unik satu ini. Pada dasarnya, tubuh laba-laba lompat terdiri dari dua bagian utama teman-teman. Bagian di atas disebut cephalothorax dan bagian bawah disebut abdomen. Ada 8 kaki dan pelengkap lainnya pada laba-laba pelompat yang merupakan bagian-bagian atas. Sedangkan bagian bawah itu isinya usus, paru-paru, jantung, organ reproduksi, dan kelenjar sutra. Teman-teman, kedua ruas atas dan bawah tadi disatukan oleh pinggang laba-laba yang disebut pedikel. Untuk lebih memahami kemampuan dan kehidupan semua spesies laba-laba pelompat, sebaiknya kita mengetahui bagian tubuh mereka. Pertama-tama, kita kenali dulu cephalothorax atau bagian atas laba-laba. Pada segmen laba-laba ini menggabungkan kepala dan dada. Bagian mata, bagian mulut, dan bagian kaki merupakan bagian tubuh utama yang terdapat pada cephalothorax. Namun, di dalam cephalothorax juga terdapat otot, ganglia otak, kelenjar racun, dan otot perut. Ibaratnya, persis seperti cangkang keras kepiting teman-teman. Lalu, bagian atas cephalothorax ditutupi oleh struktur pelindung yang keras yang disebut karapas. Sedangkan bagian bawah separuhnya ditutupi oleh tulang dada. Sehingga kedua struktur ini melindungi bagian dalam tubuh laba-laba yang lebih lembut teman-teman. Kemudian pada bagian mata, mata laba-laba pelompat terletak di kepala. Untuk laba-laba pelompat seperti jenis Pedipus audax ini terdapat 4 pasang mata teman-teman. Totalnya ada 8 mata. Dengan masing-masing pasang mata diperkecil ukurannya, jadi semakin ke belakang itu semakin kecil. Sehingga ini bisa menjadi ciri umum laba-laba yang lebih suka berburu teman-teman, daripada menggunakan jaring untuk menjerat mangsanya. Bahkan uniknya, mata laba-laba ini teman-teman, retina di dalam mata kecilnya mampu berputar-putar loh. Dan ini memungkinkan mereka melacak pergerakan mangsanya, seperti semut, lalat, dan serangga lain di sekitarnya. Hal ini juga membantu mereka supaya tetap waspada terhadap predator yang mendekat, seperti laba-laba atau hewan yang lebih besar. Kemudian berlanjut pada bagian mulut. Anatomi mulut laba-laba pelompat terdiri dari 2 bagian utama. Pedipalpus atau chelicerae yang merupakan bagian mulut laba-laba yang paling terlihat. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang bagian mulut ini. Yang pertama adalah pedipalpus. Pedipalpus adalah pelengkap antara kaki depan laba-laba dan chelicerae. Mungkin lebih mudah untuk menganggapnya sebagai lengan teman-teman. Meskipun banyak orang yang salah mengira itu sebagai rangkaian kaki lainnya. Pedipalpus sering digunakan untuk menangkap mangsa dan memegangnya erat-erat saat laba-laba mencari makan. Pedipalpus juga dapat digunakan sebagai indikator untuk membedakan laba-laba pelompat teman-teman. Kemudian chelicerae. Chelicerae adalah rahang laba-laba dan seringkali memiliki ujung taring yang berguna saat menangkap serangga. Meskipun chelicerae mungkin tidak terlalu kuat, produksi racun dari chelicerae ini dapat membantu mereka saat makan atau melindungi diri. Di sana terdapat kelenjar racun yang disimpan di chelicerae dan mungkin meluas ke cephalothorax. Selanjutnya, bagian kaki teman-teman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan laba-laba memiliki 8 kaki. Begitu pula laba-laba pelompat. Kakinya berisi 7 segmen, yaitu coxa, trochanter, femur, patella, tibia, metatarsus, dan tarsus. Namun, seperti namanya, spesies laba-laba ini terkenal dengan kemampuannya dalam melompat. Berarti, kekuatan yang besar harus berasal dari kaki laba-laba. Untuk memastikan ia dapat melompat dengan efisien. Kekuatan kaki laba-laba pelompat tidak perlu diragukan lagi. Apalagi ada yang bisa melompat hingga 40 kali panjang tubuhnya. Kemampuan melompat mereka yang mengesankan berasal dari meluruskan kaki belakang mereka dengan cepat. Kemudian berlanjut perut bagian bawah laba-laba.
Bagian lain dari anatomi laba-laba pelompat adalah perut. Perut laba-laba mempunyai kemampuan untuk mengembang dan berkontraksi, tergantung pada kondisi laba-laba itu. Ini berguna saat memberi makan dan juga saat betina sedang membawa telur. Kemudian, pada buku paru-paru. Paru-paru laba-laba dapat dideskripsikan mirip dengan sebuah buku, teman-teman. Sesuai dengan namanya, paru-paru membuka dan menutup, agar keluar sebelum menutup kembali. Mereka terdiri dari beberapa selaput tipis, hampir seperti halaman buku. Tergantung pada spesiesnya, mungkin terdapat hingga 80 membran yang menyusun paru-paru buku, yang bekerja bersama-sama dengan trakea tubular dalam sistem peredaran darah laba-laba. Keadaan ini digunakan untuk mengekstraksi oksigen dari udara dan juga melepaskan karbon dioksida ke udara kembali. Kemudian berlanjut pada bagian pemintal. Bagian anatomi laba-laba ini berada pada bagian paling belakang perutnya, teman-teman. Pemintal adalah berupa organ pemintal sutra yang biasanya berjumlah antara 4 dan 6. Pemintal ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya memutar jaring, membuat kantong telur, dan bahkan membuat garis tarik yang dapat digunakan laba-laba untuk bergerak, teman-teman, terutama saat berada di permukaan vertikal. Kemudian pasti kita akan bertanya, dari manakah jaring itu berasal? Ia berasal dari kelenjar sutra, teman-teman. Seperti namanya, kelenjar ini bertugas memproduksi protein cair yang membuat sutra laba-laba. Sutra diproduksi di mesin pemintal pada tubuh laba-laba. Dan juga kualitas sutranya bervariasi, teman-teman, tergantung pada jenis laba-laba tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagian organ reproduksi. Di bagian bawah perut betina dewasa memiliki sedikit lekukan. Bentuknya itu hampir mirip seperti pusar pada manusia. Namun, ini adalah epigen laba-laba. Epigen adalah organ reproduksi betina dan digunakan untuk menyimpan telur ke dalam jaring atau kantung telur. Gitulah, teman-teman, penjelasan lebih detail mengenai laba-laba pelompat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.